warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Umi Yuli Latifah MPD, Abi dan Umi Dewan Guru Sekolah Kreatif SMP Aisyah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Susunan acara diseminasi pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya materi diseminasi pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif oleh Umi Yuli Latifah MPD. Kepada Umi disilakan. Belum ininya apa? Layarnya tampilannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Abi Umi Sekolah Kreatif SMP Aisyah serta staf usaha Sekolah Kreatif SMP Aisyah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan rezeki hingga kesempatannya berlimpah ruah di hari ini kita bisa hadir membersamai saya dalam agenda diseminasi pengimbasan budaya positif modul 1.4. Dan terlebih pula kita kirimkan salam berpisah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Abi Umi, di sini saya akan meminta keaktifan Abi Umi untuk merespon materi. Semoga nanti kita bisa menerapkan apa yang kita peroleh hari ini ke kelas kita masing-masing. Baiklah, kita mulai dengan nggak mau dia ya. Salah apa atau? Baiklah, kita mulai dengan slide yang kedua. Oh iya, ini yang lebih tempel ya. Ada ya. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah budaya positif, ya, budaya positif terkait arti disiplin, teori disiplin, hukuman, konsekuensi dan restitusi, hukum dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah kita? Oh ya, oke. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah bahasa sederhananya adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang berpihak pada murid. Jadi bagaimana kita guru sebagai siswa, sebagai guru kita menuntun anak-anak kita menuju kodrat alam dan kodrat zamannya. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita itu tanpa paksaan, tanpa tuntutan untuk mencapai apa yang ingin mereka capai, yang dalam bentuk karakter nanti terciptanya karakter profil belajar Pancasila. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah, orang tua, murid itu sendiri, atau siapa? Ya, ini pertanyaan pemantik ini akan kita bahas di akhir sesi ini nanti. Nah, konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama perjalannya budaya positif di sekolah. Disiplin positif di sini yang dinamakan disiplin itu pada dasarnya yang kita ketahui adalah yang bersifat aturan, ya. Bagaimana kita mematuhi itu disiplin. Dan di sini bagian dari disiplin positif adalah disiplin yang tidak menggunakan hukuman, tidak ada paksaan dan
Di sini bagaimana itu muncul dari diri kita sendiri. Oke, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan KHD, bukan AHY ya, KHD. Di sini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Kata kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, berarti itu berada pada diri kita. Bagaimana itu lahir dari motivasi internal diri kita menyadari. Dan di sini, ini sebenarnya bahasa Jawa ya, tapi saya tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, maka saya terjemahkan saja. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat pemerintah diri sendiri. Karena di sini ada kata cakap memerintah diri kita sendiri. Pemikiran KHD sejalan dengan Diana Bose. Diana Bose menyatakan bahwa untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk menggali potensi diri kita harus pandai mengontrol diri dan menguasai diri kita untuk mengambil tindakan ya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, nilai apa yang ingin kita hargai pada diri kita. Maka pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sepemikiran dengan pemikiran Diana Bose. Di sini positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal, sedangkan kebajikan universal akan menghasilkan sifat-sifat positif manusia. Nah, di sini kebajikan universal itu adalah kebajikan secara umum, bisa kita tentukan dengan tanggung jawab, disiplin, sopan santun, hormat menghormati, ya, berkata yang baik, itu termasuk dalam kebajikan universal. Nah, di sini bagaimana kita seorang guru, seorang pendidik menuntut siswa kita membentuk lingkungan positif, mengarahkan pada budaya positif, membiasakan anak kita pada nilai-nilai kebajikan yang tertera pada profil belajar Pancasila. Nah, sini semua Miami pasti sudah tahu profil belajar Pancasila ya, bisa beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berkenalan kritis dan mandiri. Ini yang kita harapkan tumbuh kembangnya anak kita seiring dengan jalannya pembentukan karakter mereka menuju profil pelajar Pancasila. Dan ini 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari terbentuknya disiplin positif. Di sini dilihat ada 3 motivasi ya. Ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Dari 3 motivasi perilaku manusia ini, menurut Abi Umi, yang manakah yang motivasi eksternal, yang manakah motivasi internal? Coba siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang eksternal itu yang dua ini, yang internal yang ada di sini. Yang eksternal itu yang 2 ini, kata Abi Dekat. Yang internal itu yang ini, ya. Yang dinamakan eksternal adalah dari luar, pengaruh dari luar. Apakah Umi Abi masuk dengan motivasi eksternal? Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Apakah kita dalam kategori ini dalam membangun disiplin positif? Jangan ya, kita tidak boleh berada pada posisi ini. Yang kedua, untuk dapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Kita sebaiknya menghindari motivasi eksternal yang seperti ini karena sifatnya tidak permanen. Jadi ibaratnya kita selalu mengharapkan imbalan atau reward ya. Nanti kalau seperti ini terus tidak akan muncul rasa syukur dan sabar, kata Umi Elpa. Yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari diri sendiri ini berarti dia motivasi internal. Di sini kita merefleksi diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ya jika saya melakukannya? Saya akan merasakan nilai apa ya pada diri saya jika saya melakukannya? Berarti kita sebaiknya menggunakan motivasi internal untuk meningkatkan perilaku manusia kita menuju budaya positif. Oke, di sini September kita sama-sama mengingat ya Umi Abi. Coba ditanya sama Abi Zai. Abi Zai, apa yang mendasari tindakan Abi ketika
Abi keluar kelas tepat waktu dan masuk kelas tepat waktu. Apakah berada di motivasi 1, 2, atau 3? Lebih kepada motivasi internal ya. Lebih kepada motivasi internal. Saya gabung baru juga. Oke. Karena di sini Abizar menginginkan bagaimana Abizar menghargai diri sendiri, yang memperoleh nilai untuk dirinya sendiri. Oke, selanjutnya terima kasih Abizar. Oke, bagaimana cara kita sebagai guru membiasakan disiplin positif pada murid-murid kita? Adakah yang pernah mencoba? Abi Umi termasuk dalam kategori membiasakan disiplin positif? Adakah yang memberikan atau menetapkan aturan tanpa hukuman dan reward? Ada? Ada bisa ada ya? Ya. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru membiasakan disiplin positif pada murid-murid kita? Yang pertama, kita mencoba memotivasi anak kita, murid dan saudara kita dari dalam diri mereka sendiri. Ya, kemudian kita menciptakan lingkungan positif, kemudian kita membiasakan budaya positif. Nah ini ya. Semua tindakan yang kita lakukan yang kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan yang positif dan perilaku warga kelas menjadi kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Kita sebagai guru harus menjadi contoh tauladan, menjadi model untuk anak-anak kita. Jadi di sini kita tidak usah banyak menetapkan aturan, kita tidak usah banyak berkata ini dan itu, tapi bagaimana kita menjadi model untuk mereka, untuk ditiru dan hingga mereka menyadari untuk berupaya membentuk budaya positif. Nah ini ketika ada suatu pelanggaran yang kita yakini tidak sesuai dengan kebajikan yang akan kita berikan. Apakah kita berikan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Yang mana kira-kira? Adrian? Restitusi ya. Kalau mereka kayaknya udah biasa dengan kata restitusi ya, kalau mereka ya. Kalau untuk umumnya yang lain, pada faktanya hukuman dan konsekuensi ini kembar tapi tak sama, mereka berbeda ya. Nah, hukuman ini sering kita temukan pada realitas kehidupan kita di sekolah. Untuk konsekuensi ada, tapi itu jarang terlihat karena sama-sama dengan hukuman tadi. Dan restitusi, mari kita coba menerapkan restitusi setelah dari kegiatan diseminasi ini. Ini ada kasus ya. Jensen kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris sehingga pada saat pelajaran berlangsung Jensen lebih banyak diam dan mencoret-coret bukunya. Pada saat ini Umi Yuli memberikan pertanyaan kuis. Jensen gugup datang sengaja menjatuhkan botol minumannya dan dia menjawab dengan gagap sehingga teman-temannya tertawa. Umi Yuli hanya diam dan meminta Jensen untuk berdiri di kelas sambil menjiwat telinganya sendiri. Apakah Anda setuju dengan tindakan saya? Tidak. Menurut Anda tindakan memilih dari Jensen adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman. Mengapa? Karena di sana meminta Jensen untuk berdiri di sudut kelas sambil menjiwat telinganya sendiri. Ya. Apakah itu bagus ketika kita hanya diam, guru hanya diam ketika teman-temannya tertawa? Tidak bagus ya, karena itu akan menciptakan pembulian pada teman atau siswa kita yang menjadi korban. Apakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Apa perbedaannya? Ada yang tahu, Abi Umi? Oke, hukuman itu identik dengan hukuman fisik, bersifat paksaan, dan di sini ada hati yang terluka, ya. Dan di sini akan menimbulkan emosi yang tak terduga. Jadi anak bisa kesannya lebih takut pada kita, atau dia lebih melawan pada kita ketika kita menerapkan hukuman. Kalau konsekuensi di sini kesannya kita lebih mengabaikan anak, dan di sini kita butuh pemantauan. Nah, dan saya sangat disayangkan pada saat kita meletakkan konsekuensi, anak jadi tidak terpantau lagi oleh kita karena kita punya kesibukan lain. Bagaimana dengan restitusi? Inilah pilihan yang paling bijak untuk kita menerapkan pada kondisi-kondisi teknis yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini di sekolah maupun di kelas. Dan di sini restitusi ini bagaimana kita meminta anak atau meminta
dan menyelamatkan tersangka atau korban untuk kembali untuk pada penyelesaian masalah untuk menemukan solusi. Kalau di sini solusinya hanya berupa hukuman, di sini butuh waktu yang panjang, di sini dia akan memperbaiki sebuah komunikasi atau memperbaiki semua masalah yang telah dia lakukan. Ini hukuman konsekuensi dan restitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, kemudian mudah dan anak tersakiti, perilaku pasif menjadi agresif karena di sana ada emosi melawan, kemudian konsekuensi sama ya. Korban bisa diabaikan, murid tidak nyaman. Restitusi merupakan pilihan, kemudian membuatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti rugi ya, kemudian murid dapat penguatan masalah terpecahkan. Di sini kalau mendapatkan ganti di sini maksudnya ada siswa kita yang membuli rekannya, dia harus melakukan perbaikan dengan apa yang dia lakukan. Dia harus menyadari dan memberikan solusi pada dirinya sendiri bagaimana membuat teman yang dibully tadi menjadi nyaman. Jadi di sini kondisinya di sini adalah korban mendapatkan ganti. Atau ibaratnya ketika dia melakukan kejahilan, setidaknya korban mendapatkan permintaan maaf seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya, bagaimana hukuman itu berakhir ke arah negatif, konsekuensi netral dan restitusi ke positif. Sebenarnya konsekuensi bisa, tetapi kita mengarahkan pada hal yang positif dan masalah yang terselesaikan seperti itu. Dan untuk segitiga restitusi ini tidak hanya untuk siswa, bisa juga diterapkan pada kita, pada rekan sejawat dan warga sekolah lainnya. Dan di sini yang dihukum hukuman atau konsekuensi, nah, sama-sama kita bahas ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan tambah lagi karena selamat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman? Hukuman. Murid diminta bertanya kaki penyihanan karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah? Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar? Konsekuensi. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah 9 ciri restitusi. Nah, di sini bagaimana anak belajar dari kesalahan, kemudian anak memperbaiki hubungan. Di sini tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, yang tidak ada hukuman fisik di sini. Fokus pada solusi, bukan memperpanjang masalah. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Bagaimana di sini dia memvalidasi kesalahannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kita merefleksi diri kita, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini nanti kita akan mengenali 5 kebutuhan dasar manusia dan menuntun melihat diri. Nah, 9 ciri restitusi ini wali kelas harus pahami ya, dan juga guru-guru mapel lainnya, karena ini akan kita terapkan pada segitiga restitusi nanti. Ini yang saya sampaikan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya butuh kasih sayang dan cinta. Ada tidak butuh cinta di sini? Ada. Ya, kemudian bertahan hidup. Kita sering menemukan anak-anak kita keluar dari masjid, terburu-buru ke kopsis, itu dia menunjukkan bertahan hidup. Ya, solusinya apa ketika kita menemukan anak kita yang mencoba untuk bertahan hidup? Kita beri mereka kesempatan untuk makan. Tetap kita batasi waktunya, ya. Ini sering ditemukan. Kemudian penguasaan pengakuan atas kemampuan. Di sini kita sering menemukan anak-anak kita yang yang anaknya aktif, yang sering membuat keributan di kelas. Itu mungkin ketika kita memberikan dia tempat di sebagai wali kelas, itu akan menunjukkan dia membangun si positif dari dirinya sendiri. Kebebasan, kesenangan kita sering menemukan saat proses pembelajaran. Ada anak kita suruh menggambar, dia tidak mau. Ketika kita suruh belajar di luar, mereka sangat happy. Ketika belajar di kelas, mereka tidak happy, bawaannya mau tidur. Itu ada anak kita seperti itu.
Maka itu udah kebutuhan dasar mereka adalah mereka kekurangan kebebasan dan kesenangan. Jadi ini ada terjadi cita kita dan wali kelas pun harus memahami ini ya. Bermaksud juga memahami ini. Nah ini di organisasi kontrol guru ada penghukum, untuk yang level 1 dulu. Penghukum pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah di sini penghukum. Di sini kita kalau musim Miyabi di mana ya musim Miyabi? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Coba kalau Miyabi itu di mana Bi? Membuat orang merasa bersalah sama di manajer. Ya, membuat orang merasa bersalah di manajer. Gak apa-apa, karena kita yang tahu diri kita ya, karena kita represi diri. Kalau Umi Elvi di mana Umi Elvi? Manajer. Kalau pas mulai di manajer ya kayaknya. Kalau Milika di mana Milika? Pemantau selalu dari kausis. Kalau Milisa? Pemantau. Kalau Bizai? Teman. Nah, masing-masing di sini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk penghukum di sini anak lebih kesannya lebih takut ya, dan di sini anak nanti akan memunculkan emosi ketidaksukaan dengan guru. Kemudian di sini juga panjang permasalahannya lagi yang keenam itu adalah kena bukan hanya psikis anak ya, mental juga. Mereka jadi kesannya nanti itu lebih kepada sisi pasif atau sisi melawan ketika kita memakai posisi penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, ya di sini kamu nggak mengerjain Umi ya karena kamu nggak buat PR. Di sini kesannya kita mengirim anak untuk mengakui kesalahannya, kita tidak tahu alasannya apa. Kalau teman di sini jangan sampai kita selalu berada di zona nyaman. Kenapa? Anak akan bergantung dengan kita. Ketika ada kita, dia akan menjadi perilaku yang baik, yang enak, yang anteng. Tapi ketika dia berada berhadapan dengan guru yang lain, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi sisi pembangkang dan tidak mau diatur. Karena dia sudah merasakan dia tidak merasa dilindungi oleh orang lain. Maka sebaiknya kita hindari 3 posisi ini. Bagaimana dengan pemantau? Ya, pemantau ini dia tidak memberikan solusi, hanya mengamati. Ya. Bagaimana posisi yang baik adalah di posisi manajer. Bagaimana di sini dia mengarahkan anak kita, bagaimana kita mengarahkan anak kita pada sisi menemukan solusi, kemudian untuk memperbaiki masalah yang ada. Jadi kalau bisa semua kita di sekolah teknik SPC ini berada di posisi manajer. Kalau saya ditanya itu berada di sisi sini, ya, dan di sini. Tapi untuk kedepannya saya akan berusaha berada di posisi ini. Ya. Selanjutnya ini tulisannya bisa sekali. Di sini ada motivasi di sini ya. Kemudian ada 3 motivasi, 2 eksternal dan 1 internal. Kemudian kelima posisi kontrol di sini. Nah di sini bisa dilihat terus penghukum dia menghardik, membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian anaknya apa yang terjadi berdampak pada murid? Anak akan mengulangi kesalahan. Kalau membuat orang merasa bersalah, dampak yang terjadi adalah murid merasa rendah diri. Kalau teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau dia pemantau, memberikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan posisi manajer di sini mengatasi dan bagaimana memperbaiki diri. Jadi marilah di bumi kita berada di posisi manajer, ya. Selanjutnya pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini sebelum kita masuk keyakinan kelas, peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama atau tidak? Sama atau tidak, Bimi? Beda. Udah lusu ya. Oke, udah beda ya, karena peraturan itu lebih pada identik ada sanksi yang diberikan. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, di sini tidak ada sanksi. Kenapa? Karena disepakati bersama. Dan di sini tidak perlu panjang-panjang. Karena setelah saya berkeliling memperhatikan, hampir semua kelas kita itu menggunakan peraturan kelas ya. Ada berapa sampai 7 sampai 8. Padahal pada intinya tidak pula terlalu banyak, tapi itu benar-benar diberdayakan di kelas. Ini bisa dilihat ya, baca sendiri, keyakinan kelas dalam sepatu di aspal, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Jangan lupa dalam bentuk kata positif, kemudian tidak terlalu baik sehingga mudah diingat.
dipahami oleh semua kelas, keyakinan sebenarnya dapat didukung sesuai dengan kondisi seperti ini. Selanjutnya, ini contoh. Yang contohnya siswa harus hadir di kelas tepat pada waktu, ini adalah contohnya ya. Oke, jadi tidak restitusi dimulai dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan hanya dengan menanyakan keyakinan. Kita mulai dengan menstabilkan identitas, kita menanyakan kepada siswa itu bagaimana kita mengajak siswa tidak merasa bersalah. Di sini kita sampaikan aja bahwa kesalahan yang dia lakukan itu wajar dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan itu pernah kita lakukan. Jadi kita menganggap kita itu pernah melakukan sama dengan dia. Jadi di sini kita motivasi dia untuk terbuka dan tidak takut dalam mengungkapkan permasalahan yang ada. Dan validasi tindakan yang salah, di sini baru kita menggunakan anak pada tindakan apa yang telah dia lakukan. Nah, di sini tentunya kita tidak langsung mengatakan kamu salah begini, tidak, tapi bagaimana kita menanyakan alasan dulu. Kita cari tahu dulu alasan apa dia melakukan tindakan tersebut. Yang terakhir baru kita membawa pada keyakinan kelas. Makanya saya katakan tadi pada wali kelas, untuk saat ini berguyup peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa? Karena segitiga restitusi ini berada pada keyakinan kelas apa yang telah disepakati oleh wali kelas. Setelah itu baru kita mengarahkan dia untuk memperbaiki atau mencari solusi dari kesalahan yang telah dia buat. Segitiga restitusi ya, seperti ini. Oke, thank you. Kita mulai dengan ini lagi ya, dengan review materi sebentar. Sembari kita mereview materi, ini ada kasus, tolong dibagikan WMD kepada teman-teman kelompok yang melihat dia, nanti dipresentasikan dengan teman-temannya di depan. Ya, diskusi dibaca itu terkait pembahasan kita tadi terkait 5 komposisi kontrol, kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Sebelum itu, sebelum bahas kasus, kita lihat di sini. Saya akan mengecek sejauh mana kefokusan Umi Abi di siang ini. Semangatlah dikit. Semangat ya. Oke, lihat di sini bagaimana kita mereviewnya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau tidak? Salah. Kita cek, oh ya salah, betul ya. Ternyata Umi Abi yang masih sehat. Selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Oke, Abi Umi, mari kita lihat ini ya, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Ada menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dan dilarang menggunakan kata-kata kasar. Silakan siapa yang mau membantu Abi Umi untuk membantu menjawab. Ya, silakan Abi Arianta. Baik, menggunakan helm saat mengendarai motor itu safety atau keselamatan. Kita cek ya. Ya. Oke, kemudian membuang sampah pada tempatnya itu belajar untuk hidup bersih. Jadi kebersihan. Jaga kebersihan. Oke, yang terakhir dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ini belajar dari adab, sikap, etika, sopan santun. Gitu. Terima kasih ya Abi Rian. Ya, secara kan guru BK ya, pasti dekat dengan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan. Ya, seperti ini. Jadi ini Abi Umi ya, Abi Umi menggunakan helm saat mengendarai motor jangan karena mau ditilang, tapi karena kita sadar dari diri kita sendiri bahwa keselamatan nomor 1. Begitu juga membuang sampah pada tempatnya. Jangan alasannya karena tukang sampah nggak ada, jangan. Tapi itu khususnya untuk kita menjaga untuk diri kita sendiri, oke?
Nah ini urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Siapa yang mau membantu ini? Iya, ulinya lagi. Siapa ini yang mau membantu? Baiklah, Umi dan Abi, ini kalau menurut pandangan Umi, urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya dari pengalaman Umi sebagai wali kelas, itu yang pertama Umi lakukan adalah untuk yang pertama sekali ini berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu akan ditaati oleh warga kelasnya. Kita munculkan dulu apa sih peraturan yang akan kita taati di kelas tersebut. Terus kita akan mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Terus kita menyajikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang dari diskusi dari dipaparkan tadi bahwa bahasanya hukuman itu tidak ada atau peraturan itu tidak ada akan diubah menjadi satu keyakinan dalam kelas. Setelah kita menjadikan keyakinan dalam kelas, kita akan berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu kita akan berdiskusi lagi mengenai peran seluruh warga kelas dan meninjau yang terakhir keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terima kasih Ustaz Adi. Nanti lebih bikin nyimak ya, fokus lebih. Kita cek. Oke, betul ya yang ini tadi. Oh ya, kedua mengubah peraturan, ketiga menjadikan peraturan menjadi nilai kebajikan, yang keempat, oh ya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku, yang kelima, berdiskusi mengenai peran keluarga kelas, dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Wow, keren lebih fokus ternyata. Selanjutnya kita cek mereview sebelum kita selesai ya. Ada 15 dasar manusia. Coba sebutkan siapa yang mau membantu saya mereview. Ada 50 dasar manusia. Ya silakan Abidaya. Nomor 1, kesenangan. Nomor 2, cinta dan kasih sayang. Nomor 3, kebebasan. Nomor 4, penguasaan. Yang kelima, kebutuhan hidup. Bertahan hidup. Terkait cinta dan kasih sayang ini kita semuanya pasti butuh cinta dan kasih sayang. Nah, Umi wali kelas dan guru mapel ini diperhatikan ya, bagaimana kebutuhan untuk merasa senang ini kita perlu benar-benar ketika kita berhubungan dengan anak, ketika anak melakukan perilaku yang tidak sesuai atau ada yang aneh, termasuk juga untuk berhati kita di rumah. Ketika dia melakukan sesuatu, kita harus meneliti kembali apa yang kurang dari anak kita. Apakah anak kita butuh kesenangan? Apakah dia butuh perhatian cinta dan kasih dari kita? Apakah kita memang butuh kebebasan kita yang terlalu otoriter? Atau kita perlu memberikan dia posisi yang pas untuk menunjukkan kepemimpinannya, atau dia bertahan hidup. Jadi ketika anak kita atau buah hati kita, anak murid kita atau teman kita yang melakukan pribadi yang berbeda dari biasanya,
ya kita harus kembali meneliti 5 kebutuhan dasar manusia yang bagian manakah yang belum terlengkapi, ya. Selanjutnya 3 tahapan dalam hubungan restitusi, ya ini sudah pas ya. Kita menstabilkan identitas, kita menyatakan kepada anak kita bahwa apa yang dilakukan itu wajar dan kita pernah melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki keterbukaan, rasa nyaman, rasa aman anak kepada kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah di sini, anak itu menyampaikan tanpa kita paksakan dia mengakui kesalahannya. Ya, kita ini bagus loh untuk kita letakkan untuk anak-anak didik kita, termasuk buah hati kita nanti. Di sini bagaimana dia mengakui dan dia berpikir untuk memperbaiki. Ada sisi penyesalan akan di sini. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya di sini wali kelas berperan penting untuk meyakinkan, membentuk keyakinan kelas. Kenapa? Karena ada tindakan-tindakan yang nanti keterkaitannya dengan keyakinan di kelas. Ya, nah jadi sebenarnya setelah ini Adimi bisa menerapkan keyakinan di kelasnya masing-masing. Yang kata-kata itu nanti coba ditinjau kembali dan diganti dengan keyakinan kelas. Oke. Kertas kasus sudah diserahkan kepada teman-teman. Silakan dibaca, diteliti dan ditelaah. Nanti masing-masing teman, masing-masing Adimi akan menyajikan presentasi ke depan untuk berbagi informasi untuk teman-teman lainnya. Di sini kasusnya hampir sama dengan kasus-kasus kita di sekolah. Ada siswa yang terlambat, ada siswa yang usil dengan temannya dan yang lainnya. Silakan dibahas. Saya kasih waktu 5 menit. Terima kasih Adimi. Silakan sesinya untuk diskusi kelompok. Oke, Umi, dari pertanyaannya tadi apakah susah kasusnya? Tidak ya, karena itu kasus yang terjadi di sekitar kita. Jadi menentukan 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol kita.
sebagai guru dan sebagai pendidik yang menuntun anak kita menjadi ke arah pembentukan karakter produk pelajar Pancasila. Oke, untuk kelompok yang pertama ada yang sudah selesai yang ingin maju. Oh ya, kelompok abi-abinya silakan. Abi duluan ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok bapak-bapak, saya istri. Ingin punya istri lagi, tapi tidak bisa. Tidak boleh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami ya tadi tentang ada kasus Sabrina yang terlambat datang ke sekolah. Ya, datang terlambat sekolah intinya aja ya. Kemudian setelah itu selain datang terlambat, salah pakai sepatu. Dia harusnya pakai sepatu hitam, tapi dia memakai sepatu warna coklat. Nah di depan tuh ada Pak Lukman. Nah, Pak Lukman kan bapaknya galak dulu. Galak terus kan sering nubir kan, nampuk anak gitu kan. Nah di sini Pak Lukman mungkin ada ada teman juga. Intinya pertanyaan itu dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Nah dari diskusi kami Bapak Lukman itu adalah posisi pemukul. Ya, karena di sini dia memberi hukuman ke anak, ya, memberi hukuman ke anak dan anak itu dihukum secara fisik. Ya, di sini dihukum silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, selain fisik, anak itu kena juga saja mentalnya. Kan di sini anak malu, jadi dia malu keluar dari kelas karena tidak pakai sepatu. Sedangkan teman-temannya pakai sepatu. Ini termasuk pembulian juga sama gurunya. Tidak boleh ya. Nah, kemudian ya. Agak aneh Pak Lukman ini mah. Aduh. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakannya? Pertanyaan apakah yang ditujukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, ini posisi Pak Lukman ya, kalau dia seorang manajer. Yang pertama, dengan halus dan ramah kasih sayang. Nah, kenapa telat nak? Nah, apakah ada problem di jalan atau di rumah? Nah, otomatis kan anak menjawab, oh iya maaf Pak, tadi saya terlambat itu terlambat bangun pagi. Terus kok sepatunya buat tidak pakai sepatu warna hitam, beda dengan teman-teman lain. Nah solusinya otomatis kita ajak diskusi dengan anak tersebut, kita buat jadwal aktivitas di pagi hari. Dari bangun setelah subuh apa kegiatannya, kemudian mempersiapkan apa. Ketika kita buat jadwal, otomatis anak-anak tidak terburu-buru sehingga sepatu, seragam semuanya sesuai dengan peraturan di sekolah yang diyakini bersama-sama seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, ini pertanyaannya nyambung ke 45 ya. Kira-kira jika jadi kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Yang pertama adalah kekompakan tanpa ada diskriminasi. Ya, jadi anak-anak semuanya harus pakai sepatu warna hitam. Mau kaya, mau miskin, bukan miskin ya namanya sekarang ya. Keluarga menuju sejahtera. KMS, miskin itu terlalu negatif katanya ya. Terus anaknya misalnya pintar akademik, pintar non akademik, itu sama pakai sepatu warna hitam. Itu. Jadi itu adalah nilai-nilai positif. Dan juga warna hitam itu adalah warna yang mampu selaras dengan warna lain seperti itu. Nah selanjutnya bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya kalau saya kepala sekolah yang kejam, saya cari guru lain. Cuman saya kepala sekolah yang manis, ya Pak Lukman ya. Pak Lukman ini perlu, mungkin dia belum tahu ilmunya. Kalau belum tahu maka kita cari solusi, yaitu Pak Lukman kita sering utus untuk mengikuti pelatihan workshop ya, seperti mengenai bagaimana menangani anak yang telat, terutama tadi ya tentang segitiga restitusi ya gitu. Jadi sering dikasih pelatihan dan pembinaan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada tambahan Abi Milai? Tidak ada semua ya. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Nasrul minallah wa fatul karim wa basyirul mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok
dan alhamdulillah sudah mengarah pada yang sudah kita ingin capai tadi. Dan tadinya silakan kelompok para ladies atau men dulu. Oh, ladies dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Umi dan Abi, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi yang kami buat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu kelompok kami, yaitu bernama Bidara, yaitu bidadari dari surga. Ya, adapun kasus yang kami dapatkan yaitu mengenai Ibu Dani. Ibu Dani itu seorang guru bahasa Inggris dan muridnya yaitu ada namanya Pajar. Pajar itu salah satu siswa yang kebetulan di sini dia malas-malasan mengikuti pelajaran bahasa Inggrisnya, tidur-tiduran, terus malas untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada kasus ini, Ibu Dani sempat menegur si pajarnya, akan tetapi si pajarnya tidak menanggapi teguran dari Ibu Dani tersebut. Itu. Dan ini terulang kembali kasus pajar yang malas-malasan dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Itu. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Pajar? Ya, dari hasil diskusi kami, ya Umi dan Abi, itu posisinya kami ambil pemantau. Nah, kenapa pemantau? Di sini Ibu Dani itu hanya memantau saja anaknya tanpa memberikan solusi atau melakukan pendekatan. Ditanya, kenapa nak tidak fokus dalam belajar bahasa Inggris? Seperti itu ya, dan Nabi. Nomor 2, nah ini membaca sikap si Pajar. Kira-kira kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh Pajar? Nah, kebutuhannya itu kurangnya kasih sayang dan cinta. Jadi lebih banyak lagi memberikan kasih sayang dan cinta, baik itu dari pihak keluarga yang pertama maupun pihak sekolah, seperti itu. Nomor 3, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang dilakukan? Menurut kelompok kami itu yang akan kami tanyakan sebagai Ibu Dani ya, Umi dan Abi, yaitu setelah Umi amati, kenapa sih nak kamu ini belakangan ini kurang fokus atau malas-malasan? Ada masalah apa? Coba ceritakan ke Umi, seperti itu. Dan nomor 4, apabila Anda adalah kepala sekolah dan mengetahui hal kasus dari Pajar ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kalau sebagai kepala sekolah, kami akan mencari atau menggali informasi pertama sekali itu dari wali kelasnya, terus ke guru BK. Terus kami akan menanyakan alasan kepada siswa yang terjadi problem dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris tersebut. Dan yang terakhir, kemungkinan kami akan mengkomunikasikan kepada orang tua Pajarnya. Seperti itu. Baiklah, ada tambahan dari Baiklah, untuk mengenali saja penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Membuat kolom bawahnya skor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Bidara dari surga yang diridhokan Pak Suami ya. Ya, selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok lagi ini kolaborasi ini antara one girl, one woman dan two men. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini kami dari kelompok Tusapu ya, dua bujang satu ibu ya. Iya, langsung saja ke kasus. Kebetulan tadi kasus kami sama dengan kasus yang di kelompok satu tadi, berkenaan dengan siswa yang tidak seragam sepatunya. Nah, langsung ke pertanyaannya tadi, posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman terhadap kasus anak yang tidak seragam? Nah, jelas di sini itu dalam bentuk hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Karena tadi di kasus ini disampaikan bahwa Pak Lukman meminta siswa itu untuk tidak menggunakan sepatu selama 1 hari karena Pak Lukman mengecap siswa itu tetap melanggar peraturan tanpa mengidentifikasi permasalahan atau alasan dari anak tersebut. Kemudian kenapa lagi dikatakan hukuman? Jelas tadi itu selain hukuman fisik juga ada hukuman verbal yang mempengaruhi mental si anak itu sendiri, karena dengan diberi hukuman fisik tadi si anak ini menjadi malu dan tidak pede untuk keluar dari kelas. Kemudian pertanyaan berikutnya, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apakah apa yang akan dikatakannya atau pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, mungkin untuk pertanyaan yang akan diajukan itu ya pertanyaan yang mengarah ke hal yang positif. Nah, seperti kita cari tahu dulu identifikasi. Kenapa bisa sampai salah seragam sepatunya? Kemudian dengan nada juga yang lembut mungkin, jadi nada suara itu sangat mempengaruhi. Jadi walaupun pertanyaannya bagaimana, kalau nadanya udah keras itu udah yang di benak kita itu udah marah, padahal belum tentu marah, seperti itu. Nah, jadi silakan diidentifikasi baik-baik permasalahannya apa. Nah, selain itu, ya kalau kita di sekolah itu kan mitranya kan tidak hanya guru dan siswa, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf, ada murid, ada orang tua. Maka ini sangat penting kita komunikasikan secara holistik atau menyeluruh. Jadi ke anaknya kita identifikasi, ke guru, ke kepala sekolah, ke orang tua. Orang tua di sini sangat penting. Kenapa? Para orang tua kan itu kan yang lebih tahu detail kebutuhan anak yang di luar sekolah dan lebih cepat memantau itu orang tua. Nah, karena jika komunikasi kita ke orang tua itu sudah cukup, sudah disampaikan, nah mungkin untuk permasalahan-permasalahan lain itu bisa diminimalisir, bisa sedikit dikurangi. Nah, jadi kesimpulan dari ini tadi bahwa pentingnya komunikasi secara menyeluruh, tidak ke cuma satu anak, tetapi ke semua mitra tadi. Nah, mungkin itu dari saya, karena rekan saya ingin menambahkan. Silakan. Baik Kak, jadi cek G1. Oke, dari permasalahan yang kita hadapi dan kita dapatkan ini, saya ingin mengangkat sebuah quotes ya. Jadi banyak yang hanya memberikan punishment ketika anak-anak melakukan kesalahan, tapi banyak juga yang melupakan memberikan reinforcement ketika anak-anak itu melakukan kebaikan. Lantas itu kata-katanya bisa dipahami. Jadi lantas yang dikonsepkan adalah konsep yang harus kita tanamkan, kita analogikan dengan anak muda yang berlangsung perilaku di zaman sekarang ini ya, kayak misal konsep TTM. Apa itu? Bukan teman tapi mesra, tapi tegas tapi mendidik. Yeah. Terima kasih, mungkin itu dari kami, dari Tusaku. Ada tambahan dari Umirika. Baik, tambahan untuk yang kasus siapa tadi namanya? Sabrina ya. Ya, dan anak gurunya namanya Pak Lukman. Bahwa kalau tambahan saya, karena kita menginginkan adanya restorasi ya, restitusi, karena hukuman tidak boleh dikeluarkan lagi, konsekuensi itu tidak dianjurkan untuk sekolah. Maka restitusinya
kebiasaan baik untuk siswa ini yang terbilang istilahnya terlanjur melanggar atau misalnya terlanjur dia berbuat kesalahan, diberikan suatu kebiasaan baik. Kalau saran dari saya itu mencoba sudah komunikasi tadi kan, sudah menyuruh secara holistik dengan orang tua, baik itu guru dan murid dan stakeholder lainnya, itu diberikan kebiasaan melalui kelas dan kerjasama dengan guru, biasanya untuk kebiasaan anak untuk lebih mandiri, untuk menulis apa misalnya agenda harian dia, saya disiapkan misalnya agenda hari ini itu udah disiapkan, ditulis dari kemarin dan bisa diceklis hari ini dilakukan atau tidak, dan bisa bekerjasama dengan orang tua. Jadi supaya anak itu terdidik, istilahnya terbiasa, karena seperti itu tidak hanya pada siswa, sebenarnya kita sendiri sebagai guru atau sebagai pekerja yang istilahnya memerlukan banyak list yang perlu dikerjakan, itu bagus untuk kita, apalagi untuk anak-anak yang pelupa, ibarat katanya masih perlu diingatkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada tambahan lagi? Cukup dari sampai sini. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Tusabu, 2 bujang dan 1 ibu. Oke, bagus. Oke, kami uji tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi. Terima kasih untuk Abi Umi. Semoga kedepannya segitiga restitusi keyakinan kelas itu terbentuk dan kita bersama-sama membangun budaya positif di sekolah yang kita cintai ini dengan lingkungan yang positif, dengan kita sebagai pendidik memiliki tugas untuk menuntun anak kita menuju siswa yang berkarakter, menuju kodrat zaman dan kodrat alamnya. Oke, pertanyaan pemantik yang di awal sudah saya sampaikan. Di sini saya akan kembali bertanya, bagaimana cara membuat murid disiplin? Sudah ada menemukan jawabannya? Bagaimana cara membuat murid disiplin? Dengan cara kita melakukan budaya disiplin positif. Siapa yang bisa mendisiplinkan murid kita? Dia berawal dari kita, kemudian lingkungan kita, dan nanti anak akan terbiasa dengan disiplin diri mereka sendiri. Karena di sini mendisiplinkan diri itu, disiplin positif itu berasal dari kesadaran diri kita sendiri. Ajari anak untuk ikut motivasi internal mereka untuk sadar akan pentingnya disiplin positif yang akan membawa pada budaya positif. Oke, Abi Umi sudah 1 jam membersamai. Semoga kita semua selalu sehat dan ingat ada tugas-tugas setelah ini, dan jangan bosan untuk kembali mencari ilmu. Guru penggerak adalah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan kemudian jika kita menjadi guru yang bergerak, insya Allah Indonesia menjadi maju dan terus maju. Ingat, kita adalah penuntun anak-anak kita dan bukan menuntut anak-anak kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Abi Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Umi Yuli yang telah berbagi tentang budaya positif di sekolah. Semoga ini bermanfaat dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Marilah kita akhiri acara kita pada hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nasrul minallah wa fatul ghaib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.